Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih ditetapkan di dalam hidayah Allah. Sampai hari ini kita masih ditetapkan di dalam keimanan. Kita bisa menerima perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menerima firman-firman Allah dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan-larangan kita di dalam ingin mengharap rahmat Allah. Larangan-larangan di dalam kita ingin, apabila kita ingin mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Kita juga bisa menerima cerita-cerita Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun cerita-cerita Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam Al-Hadis. Ya, termasuk bagaimana tata cara beribadah kepada Allah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana cara mengerjakan rukun Islam, bagaimana cara mengerjakan rukun iman, bagaimana cara mengerjakan sholat, bagaimana cara bersyahadat. Yang namanya syahadat itu adalah menyaksikan kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada yang namanya, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Secara teori kita bersyahadat mengesahkan Allah, ya, kemudian Nabi Muhammad kita akui sebagai utusannya Allah. Secara praktek kita mau menjadi orang iman. Perintahnya kita kerjakan dengan sepol kemampuan. Larangannya kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ceritanya kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah alhamdulillah dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah memberikan lampu hijau kepada para penyelenggara ibadah umroh, ya, para travel umroh yang sudah mendapatkan izin dari Kemenak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami akan sedikit memberikan panduan umroh new normal untuk PPIU. Ya. Apa sih kepanjangan dari PPIU? Ya. PPIU adalah singkatan dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh, ya, yang disingkat
dengan PPIU ya. Atau PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapatkan izin dari Kemenag Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang berhak, yang diberikan rekomendasi oleh Kemenag Republik Indonesia untuk menyelenggarakan ibadah umroh itu adalah travel yang mempunyai perizinan PPIU dari Kemenag ya. Alhamdulillah, Indo Citra Tamasya yang berkantor di Mega Kuningan, Jakarta ini sudah mendapatkan ya salah satu travel yang sudah cukup lama dalam berkecimpung menyelenggarakan ibadah umroh, yang sudah mendapatkan izin dari Kemenag, mempunyai perizinan yang lengkap. Tidak cuma hanya PPIU, tapi juga kita juga mempunyai perizinan IATA, ASITA ya. Kemudian juga kita mempunyai perizinan haji juga, kemudian juga kita juga mempunyai perizinan untuk menjadi provider visa yang mengeluarkan visa ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melaksanakan ibadah umroh, kalau ingin membuat paspor ya, itu terlebih dahulu harus mempunyai rekom paspor dari provider visa ya, termasuk Indo Citra Tamasya salah satu penyelenggara ibadah umroh dan juga salah satu provider visa yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan panduan umroh new normal untuk PPIU. Ini update per tanggal 14 Januari 2022. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Indo Citra Tamasya juga nanti akan mulai, insya Allah akan memberangkatkan jamaahnya insya Allah di bulan Februari insya Allah. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, kami akan menjelaskan tentang panduan umroh new normal. Jadi karena kita situasinya masih di dalam pandemi, maka ibadah umrohnya ini otomatis harus mengikuti prosedural yang sudah disepakati oleh pemerintah kita dan juga telah disepakati oleh pemerintah Saudi Arabia. Kita harus mengikuti aturan-aturan ya dari Kemenag Republik Indonesia, aturan-aturan dari pemerintah, termasuk harus mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya dan seterusnya. Dan juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Di sini supaya ibadah kita ini benar-benar mendapatkan berkah dari Allah, supaya ibadah kita ini benar-benar mendapatkan ibadah yang mabrur, diberikan keamanan, keselamatan, dan keberkahan, maka tidak ada salahnya kita akan sampaikan tentang panduan umroh new normal. Harapan kami ya, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan informasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mendapatkan undangan dari Allah untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Sebelumnya, supaya nuansa Baitullah ada di tengah-tengah kita, ya, mari kita baca talbiyah. Kita baca talbiyah terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, karena ya, baca talbiyah ini adalah salah satu dari rangkaian ibadah untuk melaksanakan ibadah umroh, manakala kita sudah melaksanakan niat umroh ya.
di tempat starting umroh ya, atau di tempat mikot ya, di tempat mikot. Kalau di Madinah itu di Bir Ali. Kalau kita di Mekah, nah itu kalau dari tanah air langsung ke Mekah ya, di Yalamlam. Kalau sudah di Mekah mau melaksanakan ibadah umroh lagi, mikotnya bisa di Ji'rana ataupun di apa satu lagi itu Masjid Aisyah ya, namanya Tan'im ya, Masjid Tan'im dan Masjid Aisyah ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita baca talbiyah dahulu supaya lebih berkah pada pertemuan malam hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca talbiyah 3 kali. Insyaallah kami berhusnudzon billah, semua Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan bacaan talbiyah dari kami, cepat atau lambat Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ya, ibadah ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah bersama dengan orang-orang yang dicintai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, langsung aja supaya lebih barokah saya bacakan. Panduan ini dibuat dari penerapan regulasi baru untuk rombongan tim advance umroh tanggal 23 Desember 2021 dari regulasi terbaru yang diberlakukan untuk jamaah umroh Indonesia. Ini gitu. Dari Kemenak kemarin tanggal 23 Desember ada jamaah kita yang melakukan ibadah umroh perdana yang dinamakan tim advance. Insya Allah kurang lebih ada 25 orang insya Allah. Ya, di sini dari tim advance itu ada beberapa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk melaksanakan ibadah umroh kita, untuk mengantarkan calon-calon jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Kami akan memandu Anda, Bapak Ibu sekalian, dengan sisi bahasa langsung penyampaian sebagai PPU kepada calon jamaah. Hal-hal penting yang harus dipersiapkan, hal-hal baru yang harus dihadapi, nominal baru yang harus dikeluarkan, dan hal lainnya yang berbeda dari umroh di masa sebelum pandemi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau umroh di sebelum pandemi ini ya lancar-lancar aja ya, dari Jakarta. Kalau yang di Jakarta dari keberangkatan langsung nggak pakai karantina, langsung menuju ke Madinah atau langsung menuju ke Mekah. Dari ke Mekah juga langsung menuju ke hotel atau langsung melaksanakan ibadah umroh ya. Dari Madinah juga begitu, langsung menuju ke hotel ya. Langsung bisa beribadah ke Masjid Nabawi itu yang sebelum masa pandemi. Nah, sekarang di masa pandemi ini
supaya dari jamaah yang lain supaya benar-benar tidak kena pandemi, maka dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Tujuannya adalah supaya menjaga ibadah kita supaya benar-benar bermanfaat, benar-benar ibadah yang mabrur. Umpama kita terkena pandemi, itu tidak bisa menyebarkan ke jamaah yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan jamaah yang lain, termasuk menyelamatkan kita sendiri. Yang perlu kita pahami, ada beberapa kata kunci baru umroh new normal. Ada beberapa kunci yang harus kita buka, ya. Yang pertama adalah vaksinasi. Jamaah wajib vaksinasi dengan dosis lengkap, yaitu vaksin Sinovac. Yang pertama, vaksin Sinovac dengan 2 dosis, ditambah booster dari salah satu 4 vaksin, yaitu bisa Pfizer atau AstraZeneca atau Moderna dan Johnson Johnson. Nah, ini. Jadi kalau sudah vaksin 2 kali Sinovac, maka ya harus ditambah 1 lagi vaksin booster. Bisa memilih, bisa Pfizer, AstraZeneca, Moderna atau Johnson Johnson. Itu. Jadi kalau kita ingin umroh ya harus vaksin. Kalau kita nggak vaksin ya nggak bisa umroh. Ini persyaratannya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya sudah dipersiapkan untuk yang sudah vaksin itu melaksanakan sebelum berangkat umroh, melaksanakan vaksin lagi yang ketiga, yang vaksin booster. Vaksin Pfizer dengan 2 dosis. Vaksin AstraZeneca dengan 2 dosis, vaksin Moderna dengan 2 dosis, vaksin Johnson Johnson dengan 1 dosis. Jadi kalau vaksin Sinovac ya, 2 dosis ditambah booster. Jadi sudah pakai vaksin Sinovac 2 kali, itu harus ditambah 1 lagi vaksin, namanya vaksin booster. Bisa milih salah satu dari 4 vaksin. Kalau pakai Pfizer itu 2 dosis, kalau AstraZeneca 2 dosis, Moderna 2 dosis, Johnson Johnson 1 dosis saja. Lah kita di Indonesia ini rata-rata pakai Sinovac. Jadi kalau pakai Sinovac ya harus tambah lagi 1 vaksin booster lagi. Itu kunci pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kunci yang kedua, peduli lindungi. Peduli lindungi. Jadi kita harus mempunyai aplikasi peduli lindungi. Vaksinasi jamaah umroh wajib terdokumentasi dalam aplikasi peduli lindungi yang ditentukan oleh pemerintah. Dokumentasi vaksinasi jamaah umroh akan menentukan tipe karantina yang dijalani. Peduli Lindungi saat ini sudah terkoneksi dengan sistem Dirjen PHU Kemenak RI dalam Siskopato. Ya, sehingga kita sebagai PPIU bisa melacak calon jamaah apakah sudah vaksinasi atau belum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada yang namanya kunci yang kedua adalah peduli lindungi. Jadi di peduli lindungi ini Bapak Ibu sekalian sudah terkoneksi dengan PPIU ya. Nanti akan ketahuan mana jamaah yang sudah vaksinasi, akan muncul di situ. Vaksin pakai vaksin apa? Vaksin Sinovac kah? Vaksin Pfizer kah? Atau AstraZeneca kah? Atau vaksin Moderna? Atau vaksin apa? Itu akan ketahuan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita belum vaksin, ya akan ketahuan kalau kita belum vaksin dari peduli lindungi.
Nah, maka dari itu ya Bapak sekalian, ya kita supaya melengkapi persyaratan-persyaratan ibadah umroh di new normal ini. Ya, kalau belum vaksin ya supaya kita vaksin. Niatnya apa? Niatnya adalah diniati dengan niatan karena Allah. Niatnya karena Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga, siskopatuh. Ya, kunci yang ketiga kita harus pakai siskopatuh. Apa siskopatuh itu? Setiap jamaah umroh wajib didaftarkan di sistem siskopatuh dalam versi terbaru. Akan ada rekod vaksinasi dan PCR terakhir yang dilaksanakan. Jadi masih ada kunci yang ketiga, yaitu mengisi aplikasi di Siskopatuh. Ini akan ketahuan nanti siapa yang sudah PCR, siapa yang belum PCR, siapa yang sudah vaksinasi, siapa yang sudah, itu akan bisa ketahuan. Kalau yang sudah ya akan lanjut lagi. Ya, kalau sudah semuanya lewat di pintu yang kedua Peduli Lindungi, pintu ketiga Siskopatuh, ya. Ya, kemudian masuk lagi ke pintu berikutnya, yaitu yang keempat. Yang keempat adalah karantina 1 hari sebelum keberangkatan. Ya. Jadi yang sudah lolos vaksin, kalau yang sudah lolos dari Peduli Lindungi, yang sudah lolos ya dari Siskopatuh, yang keempat harus melalui yang keempat, yaitu karantina 1 hari sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan, jamaah diwajibkan mengikuti screening kesehatan dengan PCR dan karantina 1 hari sebelum keberangkatan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah nanti kita akan laksanakan itu di asrama haji. Itu nanti ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut di karantina tersebut. Ya, mudah-mudahan selama di karantina kita tetap sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara bagaimana? Dengan cara rajin berolahraga, dengan cara rajin senam, dengan cara minum suplemen kesehatan, menjaga pola makan, pola tidur, pola pikir. Ya, ini kita harus jaga, kita persiapkan, terutama ilmu masalah ibadah umroh juga, itu juga harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Nah, kemudian kunci berikutnya, kunci yang kelima, ya, kita harus membuka pintu yang kelima. Ya, kuncinya adalah dengan PCR. Ya, PCR akan dilakukan ya sebelum ya, akan dilakukan PCR pada sebelum, saat, dan setelah perjalanan umroh. Ya, dilakukan sebelum, ya, saat, dan setelah perjalanan umroh. Setidaknya jamaah akan melakukan PCR sebanyak minimal 6 kali PCR selama perjalanan umroh. Nah, ini ya, kita kerjakan aja Bapak sekalian. Kalau PCR ya kita PCR. Nah, kalau kita nggak mau PCR ya kita nggak bisa berangkat nanti. Ya, kita harus ngikutin, harus patuh kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang sah, yaitu di bawah, kalau di kita adalah di bawah pemerintahan Bapak Presiden kita, atau melalui Kemenaknya, melalui tim-timnya. Kemudian kunci yang berikutnya, setelah kita PCR sudah lolos, baru kita akan pengantaran bus ke bandara. Pengantaran bus ke bandara pasca screening kesehatan dan hasilnya negatif,
maka jamaah akan diantar dari hotel karantina menuju bandara. Jadi nanti waktu di karantina kita di PCR, kemudian kalau memang kita sudah dinyatakan negatif, maka jamaah akan diantar dari hotel karantina menuju bandara. Kemudian pintu berikutnya, kunci berikutnya adalah jamaah kalau melaksanakan ibadah umroh harus ada asuransi jamaah Indonesia. Jadi ada asuransi dengan coverage risiko COVID-19 baik di dalam maupun luar negeri, dibayarkan oleh PPIU di sistem Siskopato. Ini ada asuransi di dalam maupun di luar negeri. Nanti yang membayarkan adalah PPIU-nya atau penyelenggara travel umrohnya. Nah, kemudian ada asuransi jamaah, pintu berikutnya asuransi jamaah Saudi Arabia. Asuransi dengan coverage risiko COVID-19 di Arab Saudi dibayarkan saat pembelian visa umroh. Jadi saat pembelian visa umroh itu sekaligus dibayar dengan asuransinya. Jadi ada asuransi di Indonesia, kalau di asuransi di Indonesia itu dibayarkan oleh PPIU di sistem Siskopato. Sekaligus itu ada asuransi jamaah di Indonesia. Kalau asuransi jamaah di Saudi Arabia itu dibayarkan saat pembelian visa umroh ini. Kemudian pintu berikutnya adalah arrival card. Setelah jamaah isu tiket dan sudah menentukan paket perjalanan, maka pemerintah Saudi Arabia mewajibkan untuk setiap jamaah mengisi arrival card. Jika tidak mengisi, maka tidak bisa berangkat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Salah satu kunci salah satu kunci ditinggalkan, maka risikonya kita tidak bisa berangkat. Nah, ini seperti yang kejadian sebelumnya, ada jamaah yang mau pergi ke Tanah Suci, semuanya sudah lengkap, begitu masuk kunci arrival card kok nggak diisi, maka tidak bisa berangkat. Nah, ini harus dipatuhi semuanya, jangan sampai kita tidak berangkat karena tidak patuh. Kemudian setelah itu pintu berikutnya, kunci berikutnya adalah hotel karantina Saudi. Setelah terbang ke Saudi, maka jamaah akan dikarantina. Ditentukan karantina bagi jamaah umroh selama 5 hari di Jeddah atau di Madinah. Yang enak itu dari Jakarta ke Madinah dulu, Madinah dulu, karantinanya di Madinah, kemudian sisanya nanti di Mekah. Ini kalau karantina nyampe di Saudi, di Mekah atau di Madinah, kita harus karantina 5 hari. Kemudian kunci berikutnya, pintu berikutnya yang harus dilalui adalah aplikasi Tawakalna. Setiap jamaah wajib menggunakan aplikasi Tawakalna untuk mengatur kunjungan ke Raudhah dan ibadah umrohnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini tidak ada aplikasi Tawakalnanya, ini bisa dipastikan kita nyampe di Mekah tapi nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Kalau nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, berarti kita tidak bisa ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya aplikasi Tawakalna. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mempunyai satu-satunya jamaah umroh harus mempunyai HP Android. Kalau bisa HP yang baru, yang bagus Android. Kemudian juga ada full pulsanya dan juga ada paket internetnya. Ini Bapak sekalian. Jadi kalau dulu ini yang mempunyai HP yang Android atau yang ada paket internetnya biasanya para
orang-orang tertentu saja, tapi kalau ini semuanya ada satu bus ada 40 orang misalkan, ya 40 orang harus mempunyai HP sendiri-sendiri, dan HP itu tidak boleh pinjam, ya. Harus HP sendiri, nggak boleh HP kawannya. Saya pinjam dong untuk ini, nggak bisa. Jadi harus HP sendiri. Meskipun yang berangkat umroh itu nenek-nenek atau kakek-kakek, itu juga harus mempunyai HP. Si nenek sendiri harus mempunyai HP sendiri. Si kakek yang sudah lansia atau mungkin ada yang buta huruf itu juga harus mempunyai HP sendiri. Nah, ini ada yang sampai ada yang buta huruf juga ada yang tidak bisa tulis juga ada kalau sudah lansia. Nah, ini tetap harus punya HP sendiri, ya. Dan juga ada pulsanya. Dan juga ada paket internetnya, janganlah. Kalau punya HP di sana nggak ada pulsanya, ya begitu nanti mau ngisi aplikasi Tawakalna, ingin mau Masjidil Haram kalau nggak ada pulsanya ya nggak bisa berguna itu HP itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perlu biaya, perlu modal. Untuk yang belum punya HP ya beli HP atau diisi juga paket internetnya atau juga ada pulsanya. Karena kalau untuk ngirim data itu harus ada pulsa, ya. Kalau nggak ada pulsanya ya nggak bisa masuk itu, ya kan. Itu misalkan kita mau ada tentang registrasi di bank itu, ya. Biasanya kan ada ngisi mungkin ada paspor kita lupa. Kita nggak bisa menggunakan ATM, maka harus mengisi data baru lah. Nanti SMS-nya itu, passwordnya itu biasanya lewat SMS. Nah, kalau nggak ada pulsanya ya nggak bisa SMS Bapak Ibu sekalian. Maka ya harus disediakan pulsanya juga sama paket internetnya. Nah, ini Bapak Ibu, itu untuk kelancaran ibadah umroh kita ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karantina di Indonesia. Jadi nanti juga sepulangnya dari Tanah Suci Mekah itu ada karantina. Ditentukan karantina selama 7 hari 6 malam setiap jamaah umroh yang tiba dari luar negeri. Jadi kalau dulu sebelum masa pandemi umroh new normal ini, nyampe di bandara, pulang dari Tanah Suci ya langsung pulang ke rumahnya masing-masing, ya. Tapi kalau sekarang ini ya, tidak bisa pulang ke rumahnya masing-masing, tapi di karantina dulu selama 7 hari 6 malam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika jamaah positif sebelum keberangkatan, catatan ini Bapak Ibu sekalian, jika jamaah positif sebelum keberangkatan, jamaah tidak bisa berangkat umroh, ya, sampai status PCR-nya negatif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ternyata positif sebelum keberangkatan, ya kita nggak bisa berangkat umroh sampai status PCR-nya negatif. Jika jamaah positif saat di Saudi Arabia, jamaah tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah umroh sampai status PCR-nya negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar supaya dijaga terutama fisiknya, staminanya. Jadi yang namanya ibadah umroh ini ya 90% itu fisik, ya, terutama di masa pandemi ini. Ibadah umroh new normal ini ya nggak main-main Bapak sekalian. Kita harus benar-benar jaga stamina kita, ya, dengan banyak berdoa, dengan banyak sedekah, dengan rajin ibadah, dengan rajin senam, olahraga, ya, minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat, ya, termasuk juga herbal, minuman herbal, kesehatan, stamina itu mulai dari sekarang supaya dipersiapkan.
Jika jamaah positif saat tiba di Indonesia, jamaah langsung ditangani oleh Satgas COVID-19 ya, dan direlokasi dari hotel karantina menuju Wisma Atlet dengan tambahan masa karantina. Ini kalau ternyata kita statusnya kita kena COVID, langsung akan direlokasi dari hotel karantina menuju Wisma Atlet. Selanjutnya, jika jamaah positif saat menjelang kepulangan, ya, jamaah langsung ditangani Satgas COVID-19 dan direlokasi dari hotel karantina menuju Wisma Atlet dengan tambahan masa karantina. Jadi kalau kena positif COVID, maka akan direlokasi dari hotel karantina menuju Wisma Atlet dengan tambahan masa karantina. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita supaya benar-benar pahami bahwasanya ibadah umroh di new normal ini, ini banyak sekali aturan-aturan yang harus kita taati, harus kita patuhi, ya, supaya kita benar-benar diberikan keamanan, kelancaran, dan keberkahan di dalam kita melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sini juga akan saya jelaskan tentang simulasi. Ini simulasi keberangkatan sebagai jamaah umroh. Ini simulasi. Ini saya ceritakan supaya kita bisa menyimak, kemudian harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa paham, sehingga pelaksanaan ibadah umroh ini kita bisa diberikan kemudahan, kelancaran. Ada simulasi. Halo, nama saya Budi. Saya adalah calon jamaah umroh 1 Februari 2022. Saya berencana berangkat umroh 1 Februari 2022. Alhamdulillah, saya sudah divaksin Pfizer 2 dosis. Dan juga sudah terdokumentasi di akun Peduli Lindungi saya. Jadi kalau vaksin Pfizer 2 dosis, tapi kalau vaksin Sinovac ditambah 1 dosis lagi, vaksin booster. Saya akan mendaftarkan di travel, ya, contohnya travel saya Indo Citra Tamasya. Dan saat saya mendaftar, staf kantor travel menjelaskan tentang beberapa ketentuan baru seperti durasi jadi bertambah karena ada karantina sebelum berangkat, saat tiba di Saudi, dan saat kepulangan. Jadi saat tiba di Saudi itu ada tambahan karantina, saat kepulangan ada juga karantina. Estimasi saat ini kurang lebih ada 13 hari tambahan hanya untuk karantina. Nah, ini karantina, 13 hari karantina Bapak Ibu sekalian. Di Saudi 5 hari, kemudian di Indonesia 7 hari 7 hari 6 malam. Saya akan di PCR 6 kali di Indonesia dan di Saudi, sebelum, saat perjalanan, dan sesudah perjalanan. Saat perjalanan di PCR, dan sesudah perjalanan, ya, itu juga di PCR. Total semuanya 6 kali PCR. 3, biaya umroh yang harus saya bayarkan menjadi ada penyesuaian. Penyesuaiannya tambahan dengan biaya karantina. Biaya karantina ya, di Saudi, dan juga biaya karantina di Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh PPIU-nya atau penyelenggara travelnya. 4, kesehatan saya sebagai jamaah sangat menentukan layanan selanjutnya, di mana jika saya positif saat dites, akan ada kebijakan yang mengikat kepada saya baik di Indonesia maupun di Saudi. Ya, ini kalau memang kita ternyata positif, ya, maka otomatis ada kebijakan yang mengikat kita,
ya, baik di Indonesia maupun di Saudi, yang harus dipatuhi, yaitu di karantina. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya saja yang ingin melaksanakan atau yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan sekali lagi saya doakan, mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. 5. Saya memberikan tanda tangan untuk surat pernyataan tentang segala risiko yang muncul yang diakibatkan pandemi ini. Menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Dan tentunya saat saya mengantisipasi dengan mengikuti aturan asuransi umroh baik di Indonesia maupun untuk Saudi Arabia untuk meminimalisir risiko. Ini adalah kesepakatan bersama supaya kita ini baik dari penyelenggaranya juga sama-sama enak dan juga jamaahnya juga sama-sama menyadari karena sudah sama-sama dipahami. 6. Usia umroh itu adalah 12 tahun ke atas tanpa batas atas. Jadi saya masih tetap bisa berangkat dengan orang tua saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk umroh di new normal ini syarat usianya minimal 12 tahun. Yang ke atasnya itu tidak dibatasi sehingga kita bisa mengajak mungkin orang tuanya. 7. Dan kebijakan lainnya yang menjadi ketentuan baru yang ditentukan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi. Ya, ini namanya kebijakan ini ya kadang berubah Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan perubahannya itu tidak menyulitkan. Mudah-mudahan perubahannya itu kita berhusnudon bila perubahannya ini menuju ke kemudahan. Tambah lama kita di dalam kita mau melaksanakan ibadah umroh ini tambah mudah, akhirnya kembali normal lagi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Setelah mendengarkan pelajaran tersebut, saya pun dengan bahagia tetap menyetujuinya dan saya tanyakan sedetail-detailnya kepada petugas travel tersebut supaya saya memahami pola perjalanan dengan ketentuan baru ini. Dan alhamdulillahnya travelnya juga memberikan SOP dan panduan keberangkatan tertulis yang bisa saya baca kapanpun sehingga saya tidak kesulitan dalam mempelajarinya kembali. Ya, ini Bapak-Ibu sekalian. Saya langsung membayar lunas biaya umrohnya dengan paket hotel dan maskapai yang saya pilih. Lalu saya pun menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh travel, yaitu paspor asli yang masih berlaku minimal 7 bulan sebelum keberangkatan. Nama di paspor minimal terdiri dari 2 suku kata. Catatan peserta dengan usia 12 tahun sudah diperbolehkan untuk umroh. B. Buku suntik meningitis yang diprint dan ada stempel KKP, lambang Garuda, pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, latar belakang putih 70%, memperlihatkan wajah. C. Fotokopi KTP. D. Fotokopi KK. E. Fotokopi surat nikah. F. Fotokopi akta lahir. G. Print bukti vaksin dari Peduli Lindungi dari HP calon jamaah. Setelah pembayaran dan penyetoran dokumen, saya pun langsung mendapatkan bukti terdaftar dan terdata di Siskopato, sistem Kemenak untuk jamaah umroh. Pada saat pendaftaran pun, saya cukup kaget ternyata Siskopato sudah nyambung dengan Peduli Lindungi. Jadi petugas PPIU tersebut memberitahukan bahwa status pendaftaran saya bisa dilanjutkan karena vaksinasi saya sudah terdokumentasi di sistem Siskopato. Ya, langsung melangkah ke berikutnya. Karena sudah melaksanakan vaksin. Untuk program keberangkatan 1 Februari 2002 saya diberikan schedule sebagai berikut. 31 Januari screening kesehatan dan karantina 1 hari sebelum keberangkatan, PCR 1 kali, pengarahan sebelum keberangkatan untuk memastikan kesiapan jamaah untuk segala teknis keberangkatan. Tanggal 1 Februari penerbangan menggunakan Saudi Airlines pukul 19.30
PIB, tiba di Saudi, dicek dokumen keberangkatan, masuk hotel karantina. Tanggal 2 Februari karantina di hotel. PCR 1 kali. Tanggal 3 Februari karantina di hotel. Tanggal 4 Februari karantina di hotel, PCR 1 kali. 5 Februari karantina di hotel, check out menuju Madinah. 6 Februari check in Madinah, menunaikan ibadah sholat. 7 Februari kunjungan ke Raudhah dengan booking terlebih dahulu menggunakan aplikasi Tawakkalna. 8 Februari menunaikan ibadah sholat. 9 Februari check out hotel Madinah, niat ikhram di Bir Ali, check in hotel Mekah, menunaikan ibadah umroh. 10 Februari ibadah di Masjidil Haram. 11 Februari ibadah di Masjidil Haram. 12 Februari ibadah di Masjidil Haram, check out hotel Mekah, PCR 1 kali sebelum terbang. Penerbangan menuju Jakarta menggunakan Saudi Airlines pukul 19.00. Insya Allah sudah mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Umroh yang mabrur itu adalah antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua, itu akan diampuni oleh Allah. Umpama kita belum melaksanakan ibadah umroh mulai dari lahir, kemudian kita umur 50 tahun baru melaksanakan ibadah umroh, maka sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, oleh Allah akan diampuni. Setelah kita melaksanakan ibadah umroh, ini Bapak Ibu sekalian, pahalanya luar biasa, dosa-dosanya diampuni. Alhamdulillah, tinggal amal baiknya, terus ditulis terus, ditingkatkan terus, tercatat terus, ibadahnya luar biasa, mendapatkan lipatan 100.000 di luar Masjidil Haram. Kalau di Madinah dilipatkan 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Ini pahalanya luar biasa. Maka dari itu Bapak sekalian, yang sudah melaksanakan ibadah umroh, kalau ada rezeki berangkat umroh lagi, supaya apa? Dapat pengampunan lagi. Supaya apa? Derajatnya nambah lagi. Kemudian 13 Februari tiba di Jakarta dan cek dokumen di imigrasi, cek dokumen, kemudian masuk ke hotel karantina. 14 Februari hotel karantina, PCR 1 kali. 15 Februari hotel karantina. 16, 17, 18 itu masih di karantina, PCR 1 kali. 19 check out hotel karantina, pulang ke rumah. Alhamdulillah bisa kumpul kembali ke keluarga kita masing-masing. Saya dijelaskan dari di atas sebagai gambaran perjalanan umroh saya, perbedaan durasi, harga, dan aktivitas yang harus saya lakukan setelah mendapatkan informasi ketentuan baru. Dan saya pun menjalani perjalanan sesuai skedul di atas. Dan Alhamdulillah, sekalipun banyak hal baru yang saya lalui, perjalanan ini jadi experience baru, dan durasi semakin lama memang berat, namun menjadi obat kerinduan kami ke Baitullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah niat ibadah umroh ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya itu ditulis pahala, nyambung, pahalanya nyambung Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita ini di karantina di hotel, sepulang dari Tanah Suci, maka pahalanya terus nyambung, terus ditulis pahala, terus di karantina itu ditulis ke pahala terus. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga akan saya bacakan supaya lebih lengkap lagi. Sebelum keberangkatan, kepada calon jamaah yang kami hormati, dengan ini kami memberitahukan bahwa kami membuka pendaftaran umroh dengan ketentuan baru sebagai berikut. A. Persyaratan dokumen pendaftaran umroh di masa pandemi ini
mewajibkan dokumen baru dari calon jamaah, yaitu bukti vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap dan dokumentasi hasil PCR, sehingga dokumen yang harus disiapkan jamaah adalah sebagai berikut. 1. Paspor asli yang masih berlaku 7 bulan sebelum keberangkatan. Nama paspor minimal terdiri dari 2 suku kata. Peserta dengan usia minimal 12 tahun ke atas. Ini sudah saya bacakan ini. Nah, kemudian B. Durasi umroh sebelum program umroh di masa sebelum pandemi adalah 9 hari dengan durasi di Madinah 3 malam dan Makkah 4 malam serta perjalanan PP Indonesia Jakarta. Sesuai regulasi baru dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia, maka ada perubahan masa durasi perjalanan ibadah umroh menjadi sebagai berikut. 1. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam screening kesehatan dan karantina di Asrama Haji Pondok Gede, Indonesia. 2. 5 hari 4 malam karantina institusional saat tiba di Saudi Arabia, bisa di Mekah, bisa di Jeddah, sesuai rute yang dipilih. 3. 7 hari 6 malam karantina kepulangan di Indonesia. Jadi kalau di sebelum berangkat kita dikarantina 2 hari 1 malam, kemudian nyampe di Saudi Arabia, kita dikarantina 5 hari 4 malam, kemudian tiba di Indonesia kita dikarantina 7 hari 6 malam. Di luar program normal 9 hari dibutuhkan setidaknya tambahan 13 hari untuk karantina. Jadi menjadi berapa? Jadi 22 hari. 9 hari ditambah 13 hari. 13 hari itu karantinanya saja. Untuk karantina dan screening kesehatan, sehingga program umroh new normal untuk jamaah durasi totalnya setidaknya bisa menjadi minimal 21 hari. Durasi 21 hari ini berlaku jika jamaah dalam kondisi sehat. Jika jamaah positif saat tes kesehatan PCR di Saudi atau di Indonesia, maka akan ada tambahan durasi karantina sebagai berikut. 1. Tambahan durasi karantina selama 14 hari jika positif saat PCR di Saudi. 2. Tambahan durasi karantina selama 10 hari jika positif saat PCR di Indonesia. Jadi kalau kita positif di Saudi tambah karantina 14 hari. Kalau positifnya di Indonesia tambahan karantina 10 hari. Untuk pengalaman tim Advan umroh Sapuhi, ada beberapa model durasi umroh. 1. Jika jamaah negatif, jamaah kumpul 22 Desember, berangkat 23 Desember dan bisa pulang ke rumah pada 12 Januari 2002, bisa mencapai 22 hari. 2. Jika jamaah positif ketika PCR saat tiba di Indonesia, maka durasinya menjadi 25 hari. 3. Jika jamaah positif ketika PCR kedua, dalam kurung pada 1 hari sebelum masa karantina Indonesia selesai, maka durasi perjalanannya bisa mencapai 34 hari. Dan durasi tersebut di atas akan sesuai dengan kondisi kesehatan jamaah dan hasil screening kesehatan saat perjalanan. Jamaah harus memahami kondisi di atas sehingga sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Kemudian saya sedikit tambahan ya, di dalam kita nyampe di tanah suci ya kita beribadah sepol kemampuan. Artinya ya jangan sampai ibadah saking ambisinya ingin mencari pahala yang besar, ini sampai ibadah terus ya akhirnya lupa makan, lupa istirahat. Akhirnya badannya selesai pulang dari tanah suci ke Indonesia sakit ya. Badannya lemes karena kepayahan terlalu menggebu-gebu untuk beribadah tanpa melihat situasi dan kondisi ya. Kalau dalam keadaan sehat ya kita harus
tetap jaga stamina kita, jangan sampai kita over ya, terlalu over ya, sehingga kita ini waktunya istirahat tidak istirahat, waktunya makan tidak makan. Ibadah ya Nabi sendiri juga kalau ibadah ya ada istirahatnya, termasuk juga kita di tanah suci Mekah dan Madinah itu ya kita harus sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai kita over sehingga waktunya istirahat kita tidak istirahat ya, waktunya makan tidak makan. Nah ini alamat ini ya, kondisi badannya jadi lemah. Karena lemah artinya meskipun kita sudah vaksin ya, ini ya bisa jadi kita akan kena ya, kena penyakit atau kena COVID. Ini jangan sampai seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan kita. C. Biaya umroh. Biaya umroh minimal sesuai aturan sebelumnya. Ya. Nah, ini biaya karantina. Biaya karantina dan PCR sebelumnya keberangkatan sebesar minimal 750.000 dari list harga yang dikeluarkan Koperasi Asrama Haji Pondok Gede. Biaya karantina institusional dan 2 kali PCR di Arab Saudi sebesar minimal 5 juta dari brosur resmi hotel karantina yang dikeluarkan Saudi Airlines. PCR saat akan kepulangan 1 kali sebesar minimal 320.000. Biaya karantina kepulangan 2 kali PCR di Indonesia sebesar minimal 5.100.000. Silakan cek di karantin hoteljakarta.com. Dengan 4 poin di atas maka biaya umroh new normal minimal bisa mencapai sekitar 31 juta ya, dengan fasilitas paling minimal di kelasnya sesuai regulasi pemerintah Indonesia. Minimal itu Bapak Ibu sekalian, karena ada tambahan-tambahan karantina, PCR. Nah ini jamaah harus memahami kondisi di atas sehingga sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Screening kesehatan dan PCR di masa pandemi ini, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi Arabia memberikan regulasi yang sangat ketat untuk warga negara masuk maupun keluar negerinya, termasuk regulasi screening kesehatan. Karena COVID ini penyakit yang menular, maka pemerintah menentukan dan memastikan aturan ketat dengan beberapa kali PCR untuk jamaah umroh. Ditentukan regulasi PCR sebagai berikut: 1 kali sebelum keberangkatan, 1 kali saat tiba di hotel karantina Saudi Arabia ya. Ketiga, 1 kali saat akan selesai masa karantina di Saudi Arabia. 4, 1 kali saat pulang ke tanah air. 5, 1 kali saat tiba di hotel karantina di Indonesia. 6, 1 kali saat akan selesai karantina di Indonesia. Di total PCR ada 6 kali. Dari ketentuan di atas, setidaknya jamaah umroh akan di screening kesehatan dengan metode PCR sebanyak minimal 6 kali PCR. Dan jamaah wajib PCR di salah satu laboratorium yang ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia, yaitu Rumah Sakit Karantina Pulau Mas Jakarta, Rumah Sakit Karantina Jakarta, dan Laboratorium Prodia. Jamaah harus memahami kondisi di atas sehingga sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. C. Hotel karantina institusional. Hotel karantina institusional di Saudi Arabia dipesan melalui maskapai. Jika kita menggunakan Garuda Indonesia, maka kita sekalian melakukan pemesanan hotel karantina Saudi Arabianya. Jika kita menggunakan Saudi Arabia, maka kita sekalian melakukan pemesanan hotel karantina Saudi Arabianya. F. Aplikasi Tawakalna. Setiap jamaah wajib menginstal aplikasi Tawakalna di handphone masing-masing, di Android maupun di iPhone. Jamaah wajib mengaktifkan nomor ponselnya, baik lokal maupun nomor Saudi. Dengan minimum pulsa bisa menerima SMS internasional untuk menerima kode autentifikasi masuk ke aplikasi. Ada status hijau dan ungu untuk reservasi ke Raudhah. Ada status full booking dan tersedia untuk reservasi ke Raudhah. Fungsi Tawakalna hampir sama dengan Peduli Lindungi saat ingin memasuki suatu tempat.
G. Gelang khusus dari provider untuk memasuki masjid dengan menggunakan gelang penanda jamaah umroh. Setiap jamaah akan diberikan gelang dari bahan khusus untuk bisa digunakan sebagai akses masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi yang mendapatkan gelang ini ya khusus jamaah umroh. Kalau yang jamaah umroh itu tidak dapat gelang. Nah, ini gelang ini dengan gelang itu, dengan gelang khusus itu ya, itu bisa kita langsung tunjukkan gelangnya, kita bisa masuk ke masjid. Dan dapat gelang khusus dari provider, dari travelnya. H. Hotel karantina Indonesia, booking resmi di karantina Hotel Jakarta. Booking resmi di kuarantin Hotel